Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Samara Salwasi Diki. Saya berasal dari Universitas Brawijaya Malang. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah pragmatik. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Dalam video ini saya akan membahas mengenai hakikat pragmatik. Yang pertama yakni pengantar dan konsep pragmatik. Pada awalnya istilah pragmatik sangat berkaitan dengan linguistik maupun sosiolinguistik. Namun seiring perkembangan rumpun ilmu, pragmatik lebih banyak mengkaji mengenai permasalahan pengajaran bahasa, sehingga ia dikategorikan sebagai rumpun ilmu kajian linguistik. Selanjutnya yakni faktor-faktor penentu pragmatik. Di antaranya ialah orang-orang yang terlibat dalam pembicaraan, tempat berlangsungnya pembicaraan, topik pembicaraan, tujuan pembicaraan, dan media yang digunakan. Kemudian, apa itu pragmatik? Pragmatik menurut Goldfrelich dalam prinsip-prinsip pragmatik tahun 1993 merupakan ilmu tentang maksud dalam hubungannya dengan situasi tuturan atau speech situation. Dalam bukunya yang berjudul Pragmatik, George Yule menyebutkan 4 definisi pragmatik, yakni yang pertama, bidang yang mengkaji makna pembicara. Yang kedua, bidang yang mengkaji makna menurut konteksnya. Yang ketiga, bidang yang melebihi kajian tentang makna yang diujarkan, mengkaji makna yang dikomunikasikan atau terkomunikasikan oleh pembicara. Dan yang terakhir ialah bidang yang mengkaji bentuk ekspresi menurut jarak sosial yang membatasi partisipan yang terlibat dalam percakapan tertentu. Kemudian pragmatik menurut Morris dalam Gassner 1979 mengemukakan bahwa pragmatik merupakan salah satu bagian dari telaah isyarat-isyarat atau tanda-tanda bahasa. Tanda bahasa menurut Morris dibagi menjadi 3, yakni sintaksis, semantik, dan pragmatik. Kemudian sejarah pragmatik. Pragmatik telah tumbuh di Eropa pada tahun 1940-an dan berkembang di Amerika sejak 1970-an. Morris disebut-sebut sebagai peletak tonggak rumpun ilmu pragmatik melalui pandangannya tentang semiotik, yang membagi ilmu semiotik menjadi 3, yakni sintaksis, semantik, dan pragmatik, seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian di Amerika, Austin dan Shirley memprakarsai perkembangan pragmatik melalui karyanya yang berjudul How to Do Things with Words. Selanjutnya, prinsip dalam pragmatik. Tindak tutur menurut Shirley 1969 dikategorikan menjadi 5, yakni direktif, representatif, komisif, ekspresif, dan deklaratif. Selanjutnya, cooperative principle and conversational implicator menurut Grice 1975, yakni prinsip kerjasama atau kooperatif bermakna sebuah prinsip percakapan yang menghimbau penutur ataupun mitra tutur agar dapat menggunakan bahasa percakapan secara efektif dan efisien. Kemudian prinsip kesopanan menurut Leach 1983, Yule dalam pragmatik menyebutkan bahwa kesopanan dalam interaksi dimaknai sebagai alat yang digunakan untuk menunjukkan kesadaran tentang pribadi seseorang. Prinsip kesopanan ini erat kaitannya dengan jarak sosial. Terima kasih telah menonton video saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi yang saya sampaikan dapat berguna untuk teman-teman sekalian. Sampai jumpa.